Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun umroh yang pertama yaitu kita melafalkan niat ihram di miqat ya. Jadi kita harus melafalkan niat ihram di miqat. Yang kedua, kita tawaf ya, berputar mengelilingi Ka'bah mulai dari Hajar Aswad, berakhir juga di Hajar Aswad, dan khusus tawaf harus ada wudhunya. Ya, kalau yang lain tidak ada wudhu tidak jadi masalah. Kalau tawaf harus ada wudhunya. Lalu ada pertanyaan, nanti kalau wudhunya batal gimana? Tenang, nanti kita akan simulasikan. Kemudian sa'i itu berjalan atau berlari dari kecil mulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali ya. Lalu tahalul yaitu dengan cara memotong rambut, dan yang kelimanya tertib, artinya dilakukan secara berurutan mulai dari melafalkan niat ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahalul. Oke. Nah, ibu bapak nanti ketika ibu dan bapak sudah sholat sunnah safar, kemudian ibu bapak keluar rumah, naik kendaraan, dari kendaraan tersebut menuju ke bandara misalnya ya kayak gitu ya, atau menuju ke apa namanya, tempat berkumpul, tikum ya, titik kumpul. Nah, silahkan untuk membacakan doa naik kendaraan dan safar ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tawi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifah fil ahli wal mal. Ini silakan dibacakan oleh ibu bapak ketika keluar rumah naik kendaraan. Lalu yang keduanya, ketika ibu dan bapak akan take off ya, dari Jakarta menuju ke Dubai, lalu dari Dubai ke Jeddah. Nah, itu silakan ya untuk dibacakan, boleh ini ya, doa naik kendaraan dan safarnya. Ada Latin dan juga ada artinya. Nah, ibu bapak nanti akan ada mikot. Mikot itu adalah waktu atau tempat untuk memulai berihram. Nah, secara definisi mikot terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mikot zamani, ada yang disebut dengan mikot makani. Mikot zamani ini asal kata zaman ya, artinya adalah waktu. Zaman bahasa Arab, nah, artinya adalah waktu dalam bahasa Indonesia. Jadi mikot zamani adalah waktu yang telah ditentukan untuk kita mulai ihram. Sedangkan mikot makani adalah tempat yang telah ditentukan untuk kita memulai ihram. Ya, makan, asal katanya itu makan bahasa Arab. Artinya bahasa Indonesia-nya adalah tempat. Nah, ibu bapak, ini ada 5 tempat mikot ya yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ibu bapak nanti akan ke Dubai dulu ya. Kalau ibu bapak tidak ada perubahan rute dari Jakarta Dubai, dari Dubai langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah, betul begitu Ibu Amel? Dari Jeddah langsung ke Mekah ya? Jadi iya, dari Jeddah langsung ke Mekah. Jadi di Oke. sini ada dua grup saat ada yang Oh, Jakarta langsung ke Mekah, ada yang dari Jakarta ke Dubai, Dubai Mekah oke. gitu. Nah, Heeh. saya yang pertama dulu ya. Yang pertama dari Jakarta ke Dubai. Nah, nanti dari Dubai ke Jeddah itu tidak terlalu lama, ya, tidak terlalu lama. Jadi hanya beberapa jam saja. Oke, kurang dari 4 jam untuk ibu bapak bisa landing. Maka untuk yang ke Dubai nanti ganti kain ihramnya, pakai pesawatnya apa ya? Emirates atau Saudi ya? Emirates start. Emirates. Kalau yang Emirates. langsung, kalau Heeh. yang direct Bu? Kalau dari Jakarta ke Jeddah itu naik Qatar. 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 Oh, Heeh. itu direct ya? Biasanya kan kalau Qatar ke Doha dulu ya? Iya, ke Doha. Doha ya? Sekitar Oke. 2 jam 3 jam. Heeh. Oke. Sip. Berarti semua ibu bapak ini yang Dubai dulu. Saya ngejelasin yang Dubai dulu. Iya, Yang start. Dubai nanti ketika akan ke bandara silahkan untuk langsung di hotel itu sudah di atau di bandara silahkan untuk ganti ya pakaiannya dengan kain ihram. Oke. Nah, itu yang Dubai. Jadi gantinya nanti di bandara Dubai aja. Oke, ketika akan ke Jeddah, Dubai Jeddah di bandara,
mohon untuk datang lebih awal, berarti untuk laki-laki bisa ganti kain ihram. Nah, Di ya hotel boleh, Ustaz? apa Bu? Kalau dari apartemen boleh langsung ya? Boleh, Pakai ihram boleh. ya? Boleh, Ah, boleh, takutnya boleh. repot kan di bandara. Betul, betul. Kayak gitu. Ah, Memang kalau lebih nyaman sih gitu, Bu. Jadi nggak ada bongkar masukin koper lagi. Jadi langsung kita iya. berangkat kayak gitu. Nah, apa namanya? Paling harus tahan ya. Nanti kalau ada yang ngeliatin, orang-orang yang ngeliatin, itu mah tenang aja. Kita kan memang niatnya kan akan ibadah. Nah, bagi yang ke itu dulu ya. Bagi yang Dubai dulu nih. Setelah nanti naik pesawat dari Dubai menuju ke Jeddah, kurang lebih diingatkan 20 sampai 30 menit sebelum pesawat landing, ya, ingat 20 sampai 30 menit sebelum pesawat landing, maka pramugari atau kru pesawat akan menginformasikan bahwa pesawat sudah sejajar dengan Kornul Manazil atau tempat mikot. Bagi para jamaah atau bagi para penumpang yang akan melaksanakan ibadah umroh, maka dipersilakan untuk melafalkan niat. Jadi niatnya itu dibacakan ketika pesawat sejajar dengan Kornul Manazil. Demikian ya rutenya. Nah, kalau yang tadi dari Indonesia ke Qatar ya atau ke Doha dulu. Nah, yang ke Doha dulu nanti silahkan ganti kain ihram ketika apa? Ketika di Doha. Jadi dari Indonesia, dari Jakarta, kain ihramnya untuk yang laki-laki sudah ada di koper kabin atau enaknya itu sudah ada di tas ransel. Jadi pas turun silakan cari toilet ya. Nah, di toilet ganti, lalu setelah itu nanti naik lagi kan ke pesawat karena kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam ya. Biasanya kalau yang transit di Doha itu tidak akan terlalu lama. Nah, lalu setelah itu dari Doha Qatar nanti akan menuju ke Jeddah. Mikotnya di mana? Sama di Kornul Manazil juga. Ya, Ibu Bapak, baik yang dari Dubai maupun yang dari Qatar, ini saya berbicara kondisi ideal. Ya, kondisi idealnya maksudnya itu seringkalinya demikian. Karena kan sekarang seperti yang kita ketahui bersama sedang ada gejolak ya di daerah Timur Tengah. Nah, khawatirnya jadi tidak melintas Kornul Manazil, biasanya nanti akan melintas kemana? Ke bawah, jadi ke Yalamlam dia, kayak gitu. Intinya nanti ya setiap penumpang akan diinformasikan oleh kru dari pesawat tersebut agar tidak terlewat ya ibu bapak nanti bisa sampaikan kepada pramugari atau pramugaranya, sampaikan saya akan ambil mikot kayak gitu. Nah nanti kalaupun tidak ada pengumuman seperti di pesawat Saudia ya jaga-jaga, nah nanti akan diingetin biasanya secara pribadi oleh pramugari atau pramugaranya. Demikian ya. Oke, jadi semua nanti akan ambil mikotnya ketika pesawat sejajar dengan Kornul Manazil. Ya, ketika pesawat sejajar dengan Kornul Manazil. Demikian. Nah, ada pertanyaan lagi. Nanti akan sholat ihramnya di mana? Bagi ibu dan bapak yang mau langsung, berarti silahkan di pesawat. Kalau yang mau lebih nyaman, silahkan nanti di Bandara Jeddah atau di mana? Di hotel di Mekah ya untuk sholat sunnah ihramnya. Nah, misalnya tahun depan bersama Al Ayubi lagi, ibu bapak berangkat ke mana? Ke umroh lagi, ya berangkat umroh lagi, tapi ini direct pakai pesawatnya misal Saudia. Jadi dari Indonesia menuju langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah, maka nanti akan ambil mikotnya itu ketika pesawat sejajar dengan Ya Lam Lam. Oke. Nah, 2 tahun kemudian ibu bapak berangkat lagi bareng Al Ayubi. Oke, tapi ini rutenya ke Madinah dulu. Dari Indonesia ke Jeddah, Jeddah ke Madinah. Maka ambil mikotnya bukan di Yalamlam. Tapi nanti di hari terakhir ibu bapak akan pindah dari Madinah ke Mekah. Nah, itu nanti akan ambil mikot di Zulhulaifah atau Abyar Ali. Atau orang Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan Bir Ali. Bir Ali. Ya, kalau orang Indonesia lebih mengenalnya dengan Bir Ali. Kebanyakan travel-travel Indonesia rutenya ke sini dulu biasanya, ke Madinah dulu biasanya gitu ya. Oke, nanti misalnya beberapa tahun kemudian berangkat lagi bareng Al Ayubi
sekarang ada paket yang sekaligus Aqsa misalnya. Nah, nanti ibu bapak ke Aqsa dulu, setelah dari Aqsa kemana? Ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, nanti akan ambil mikotnya di sini nih, di Juhfah, ketika pesawat sejajar dengan Juhfah. Demikian. Kalau Zatu Irkin ini jarang ya, jarang ada orang Indonesia yang rutenya itu ke Kufah atau ke Basroh dulu. Kayak gitu. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah terkait dengan mikot. Ya, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ada yang masih bingung nggak? Jadi di pesawat udah pakai kain ihram, betul. Untuk laki-laki sudah pakai kain ihram. Itu ambil mikotnya di mana? Kornul Manazil. Kornul Manazil itu on the sky, nggak on the sky ya, tetap ada di darat. Hanya saja nanti ketika pesawatnya itu sejajar, ya sejajar dengan Kornul Manazil, nah kita apa namanya, sampai lafalkan ya niatnya gitu. Kornul Manazil disebut juga dengan As-Sa'il Al-Kabir karena termasuk tempat mikot yang besar di sana, ya tanah halal ya, tanah halal. Jadi kita melafalkan niat ihram itu di tanah halal ya. Oke. Nah, Kornul Manazil ibu bapak itu di mana? Di dekat Taif ya, di daerah Taif. Kalau lupa niat, misal ketiduran, sah nggak pak? Apa ke Tanim? Nggak bisa ya. Kalau lupa niat, maka ibu bapak pilih salah satu tempat di antara ini. Pilih rute ya, ganti rute. Kalau yang ke Tanim itu tidak bisa langsung kalau kita orang Indonesia ya, berniat umroh nih dari Indonesia. Lalu kita pas ke sana misalnya, saya lupa nih ketiduran, langsung aja ke Tanim. Itu nggak bisa karena Tanim itu untuk badal umroh gitu ya, untuk melafalkan niat badal umroh gitu. Jadi bukan untuk umroh utama. Jadi kalau ibu bapak mau mendapatkan pahala menjalankan sunnah dan juga sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di 5 tempat ini untuk mengambil mikotnya. Demikian. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari Dubai ke Mikot itu berapa kira-kira berapa jam, Pak? Pokoknya Bu Vina 20 sampai 30 menit sebelum pesawat mendarat. Ya, sebelum pesawat mendarat. Nah, itu sudah nanti akan diinformasikan oleh kru pesawat ya bahwa pesawat sejajar dengan tempat Mikot atau Kornul Manazil. Nah, kurang lebih kayak gini nih, Bu. Ya, simulasi Mikot kan nanti di depan kita itu ada layar ya. Layar entertain lah kita sebut. Di depan kursi kita itu ada layar entertain. Nah, di layarnya itu nanti biasanya ada ini nih, ya ada GPS bahwa pesawat itu sudah ada di mana letaknya, posisinya. Lalu mendaratnya berapa lama lagi? Ini 3 jam 24 menit lagi akan mendarat. Ya, time to Mikot 3 jam 9 menit lagi. Gitu. Kalau di pesawatnya Saudi ya. Kalau pesawatnya Emirates atau Qatar, sepengalaman saya biasanya ada juga. Ada juga kayak gini ya. Nanti tinggal dicek Ada, aja. Star, ada. Ada kan? Tuh, Hmm. betul. Biasa di layar juga suka ada bacaannya, ya lam-lam gitu. Nah, Bisa. betul Atau kan? Kornul Manazil, ya. Ya, begitu. Kalau udah selesai umroh satu kali, besoknya mau umroh lagi, berarti harus keluar kota Mekah dulu dan ke Kornul Manazil. Enggak, Pak Andrizar. Kalau mau umroh yang kedua, itu bisa di Tanim tadi, ambil mikotnya ya, di Tanim, di Masjid Aisyah, atau di Ji'rana, atau di Hudaybiyah. Gitu ya, untuk umroh yang kedua. Nah, kalau umroh yang ke satu, mau tidak mau kita harus di 5 tempat ini yang tadi. Nah, yang ini ya. Gitu. Tapi kalau umroh yang kedua, umroh yang ketiga, silakan di Tanim atau Ji'rana atau di Hudaybiyah. Demikian. Katanya Tanim buat badal. Iya betul, buat badal. Ya, umroh yang kedua. Emang ibu kalau umroh yang kedua ibu untuk diri sendiri lagi. Kalau saran saya, kalau umroh yang keduanya untuk diri sendiri lagi, lebih baik ibu memperbanyak tawaf sunnah. Ya, tapi kalau ibu mau badalin, misalnya badalin orang tua yang sudah tiada, misalnya kayak gitu ya, atau orang tua yang memang sudah sakit, yang tidak memungkinkan untuk bisa menjalankan ibadah umroh. Nah, itu baru dibadalin boleh. Dan ambil mikotnya di Tanim. Gitu, ya. Oke. Aman ya sampai sini ya ibu apa? Atau masih bingung terkait dengan mikot? Sebab kalau mikotnya masih bingung, itu khawatirnya nanti yang lainnya bingung juga. Dan yang membedakan ibadah umroh
haji atau juga yang lainnya, itu adalah ketika melafalkan niat ihram di mikot. Di mikot. Kalau umrohnya buat nazar gimana Pak? Nah, kalau umrohnya buat nazar, maka ibu bapak nanti di yang kedua aja ya, di tanim. Nah, oke. Untuk nazar, misalnya nazarnya apa? Nazarnya kayak gimana ya? Biasanya Bu Vina coba boleh di open mic Bu. Misalnya nazarnya gimana? Ibu kalau mencapai titik A misalnya ya, atau mencapai suatu prestasi A, nanti saya pokoknya akan umroh kayak gitu atau gimana? Dilafalkannya. Bernazarnya, bunyi nazarnya seperti apa? Kalau lulus kuliah mau umroh, oh iya, ya itu sudah dilakukan misalnya, ya udah, kan kita sudah melakukan umrohnya, maka apa namanya itu sudah sama dengan menjalankan nazar kita kan, gitu, ya kecuali kalau memang tiba-tiba pas udah lulus kuliah rezeki ada apa ada terus kita pilih saya mau ke Eropa dulu misalnya kayak gitu ya. Jadi umroh yang kedua bisa buat diri sendiri. Bu Vina boleh open mic Bu, biar saya apa namanya tidak salah paham ya. Halo, lagi bawain. Ya udah nanti Bu, saya jawab pertanyaan ibunya di belakang ya. Khawatirnya nanti akan apa kepotong-potong apa namanya penjelasannya. Jadi khawatir nanti tidak sampai apa yang saya jelaskan. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika kita mikot? Satu, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk laki-laki silakan mengganti pakaian dengan 2 lembar kain ihram tanpa menggunakan pakaian dalam apapun. Alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Jadi nanti di Dubai ya kalau sudah pakai kain ihram langsung kakinya pakai sendal. Jangan lagi pakai sepatu untuk laki-laki. Jangan juga pakai kaos kaki. Sebab mata kaki harus terlihat dan juga jari-jari kaki harus terlihat. Oke. Nah, untuk perempuan silahkan untuk menggunakan gamis yang longgar, hijab yang menutup dada, kaki menggunakan kaos kaki. Dan saya menyarankan agar ibu-ibu ya, karena ini sering kali dilupakan ketika sedang ibadah umroh ya untuk ibu-ibu, apa coba? Rambut ya, rambut itu sering kali keluar padahal rambut itu adalah aurat ya bagi perempuan. Maka silakan untuk pakai ciput ya atau inner atau apa namanya, saya dikasih tahu sama istri itu pakai ini Bu. Kemarin waktu istri ya, saya umroh bareng istri itu pakai gel rambut ya, gel rambut anak yang natural kan, itu tidak ada apa namanya, tidak ada wanginya, tidak ada alkoholnya. Nah, itu dipakai biasanya di area-area sebelah sini ya. Nah, di area-area sebelah sini. Jadi biar rambutnya tidak keluar-keluar. Atau gimana caranya ibu bapak untuk memastikan aja ya yang nyamannya seperti apa, silakan. Saya nyamannya pakai ciput, saya nyamannya misalnya diikat terus pakai ciput, silahkan ya, gitu. Yang terpenting ibu-ibu rambutnya tidak terlihat. Kemudian baik laki-laki maupun perempuan silahkan untuk melafalkan niat umroh. Bagaimana niatnya? Nah, yang terbiasa membaca nawaitu silahkan dibacakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaika Allahumma umrotan. Yang tidak terbiasa membaca nawaitu, nah bacakan saja dari sini. 3 kata, 3 kalimat yang terpenting yang di akhir ini. Labbaika Allahumma umrotan. Maka ketika kita sudah melafalkan labbaika Allahumma umrotan, di detik itu kita sudah berlaku larangan ihramnya. Gitu ya. Nah, ini dibacakan ketika ibu bapak sudah dalam keadaan siap, sudah rapi, dan khusus bagi laki-laki silahkan sudah menggunakan 2 lembar kain ihram gitu. Sip ya, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ketika kita sudah melafalkan niat umroh tadi, yang sudah melafalkan labbaika Allahumma umrotan, maka ibu bapak perbanyaklah kita baca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, gitu. Terus kita bacakan. Nah, kalimat talbiyah ini ya dibacakan sampai apa? Sampai ketika ibu dan bapak akan masuk Masjidil Haram lalu melihat Ka'bah.
Nah, pada saat melihat Ka'bah, maka bacaan talbiyah ini berhenti atau selesai, diganti dengan bacaan atau doa ketika melihat Ka'bah. Fokus di sini sebentar. Ya, labbaika Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Jadi ibu bapak, betul ya, bahwa ibu bapak siapapun yang menginjakan kakinya di tanah suci, di Masjidil Haram, dan juga di Masjid Nabawi dalam rangka ibu bapak beribadah yaitu umroh ataupun haji, maka dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang khusus diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya sebagaimana kita kalau diundang oleh orang-orang penting saja kita mempersiapkan segalanya. Apalagi ini kita diundang oleh Rabb ya semesta alam, oleh Tuhan kita, maka sudah sepatutnya kita mempersiapkan semuanya dengan baik gitu. Oke, larangan ihram apa saja? Satu, mencukur segala bulu yang ada di tubuh itu tidak boleh. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Tidak boleh memakai pakaian yang dijahit, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh mengadakan akad nikah, dan juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Rofat, ya bercumbu rayu yang mengarah pada syahwat juga itu tidak boleh. Oke. Nah, ada larangan tambahan ya bagi perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan yang sedang ihram janganlah menutup muka dengan cadar dan memakai sarung tangan. Ya, sarung tangan artinya punggung dan juga telapak tangannya tertutup, seperti sarung tangan motor gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau punggung tangan gimana? Kalau punggung tangan ini ada ulama yang memang memperbolehkan karena apa namanya bilang bahwa ini tidak aurat juga, ya. Tapi yang pasti ibu bapak yang kalau mau ya, yang harus yang wajib terlihat itu adalah ini telapak tangan dan wajah. Nah kalau itu mas sepakat sama para ulama. Nah kalau saya boleh saran ibu bapak jangan lupa pakai manset ya, pakai manset atau pakai apa ya, pokoknya yang daleman ya, lalu yang dikaitin ke sini ya, ke jari ya. Kenapa? Karena biasanya nanti ketika kita melafalkan Bismillahi Allahu Akbar untuk perempuan tuh lihat tangannya ini kelihatan, padahal ini adalah aurat juga untuk perempuan. Jadi kalau pakai manset, nah seminimalnya itu tertutup begitu ya. Jadi untuk perempuan hanya wajah dan telapak tangan saja yang boleh lihat. Kaki jangan lupa pakai kaos kaki untuk perempuan. Ini adalah pakaian ihram ketika tidak melaksanakan tawaf ya. Untuk perempuan tidak ada perbedaan. Gamis longgar, hijab menutup dada, kaki pakai kaos kaki. Untuk laki-laki perbedaannya kalau tidak tawaf yang bagian atas ya bahu kanannya tertutup. Oke. Lalu apa namanya? Kalau sedang tawaf, nah gini untuk laki-laki, bahu kanannya terlihat atau terbuka. Ingat, bagian kain ihram yang bawah itu harus di atas mata kaki untuk laki-laki ya. Oke. Kalau pakai pakaian pakai softener wangi gitu Gen Pak, gimana? Warnanya wajib putih gamisnya kalau umroh Pak? Enggak, tidak wajib putih ya. Mau warna-warni juga tidak menjadi masalah. Hanya saja kebanyakan di sana kebanyakannya warna putih gitu ya Bu ya. Kalau tidak putih hitam. Jadi monokrom aja. Kalau di apa namanya ketika sedang kita tawaf. Tapi boleh nggak kalau saya pakai warna-warni gitu ya? Magiku Hibiniu boleh juga, tidak jadi masalah. Ya mau pakai warna-warni ya, warna merah hijau atau apa, dua warna, tiga warna, two tone ya, three tone ya boleh juga. Tidak menjadi masalah. Hanya nanti berarti ibu akan jadi center of point ya. Kayak gitu. Oke. Lalu kalau pakai deterjen gimana? Kalau saya yang berpaham bahwa sebaiknya apapun yang akan dilaksanakan atau yang digunakan ketika apa namanya umroh ya, umroh. Nah itu tidak menggunakan pewangi dan juga tidak menggunakan deterjen. Kalau saya ya, sebab ada juga yang memperbolehkan dengan alasan apa? Dengan alasan deterjen itu untuk membersihkan, jadi bukan untuk wanginya kayak gitu. Tapi kalau saya ya sepanjang saya membimbing umroh, saya ketika berangkat itu apa namanya tidak menggunakan deterjen ketika mencuci ya kain ihram saya. Jadi hanya dibilas air saja gitu ya. Oke. Kalau habis landing dari Dubai gak boleh mandi ya Pak, kan sabun wangi.
Maksudnya gimana ya? Ibu Bapak, ini pertanyaan Bu Vina, kita tampung dulu ya. Nanti kita akan apa namanya? Akan jawab di akhir, tapi lebih baik memang pertanyaannya itu disampaikan tidak di kolom chat. Kenapa? Agar saya bisa memastikan ibu bapak sedang apa gitu ya. Karena kalau di kolom chat khawatirnya ketika saya menjawab, ya ibu bapak informasinya tidak nyampe 100%. Oke? Jadi nanti kita buka sesi pertanyaan ya. Nah, lalu ibu bapak, anggaplah nanti ibu bapak ini kita simulasikan, bayangkan ibu bapak sudah berada di depan hotel. Lalu setelah itu ibu bapak akan berjalan lurus masuk ya ke Masjidil Haram. Sepanjang perjalanan tersebut, ibu bapak silahkan untuk memperbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, terus sampai akhir ya. Nah, lalu nanti akan masuk. Anggaplah biasanya rata-rata jamaah Indonesia itu masuk di pintu nomor 79. Ketika masuk ke area Masjidil Haram ya atau ke Masjid Nabawi juga, itu boleh dibacakan doa ini. Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Oke? Nah, Ustaz kepanjangan ya udah. Kalau kepanjangan kita cukup Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Oke? Gitu ya. Nah, nanti keluar masjid yang atasnya sama, yang membedakan adalah belakang sini. Tadi, kalau masuk abwaba rahmatika, kalau keluar abwaba min fadlika. Allahumma ftahli abwaba min fadlika. Masuk masjid kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri dulu. Nah, ibu bapak nanti kita akan melihat Ka'bah. Ya, setelah masuk di pintu nomor 79, lalu kita akan turun tangga baik dengan eskalator atau juga dengan tangga yang manual. Lalu Ka'bahnya terlihat, nah secara utuh. Nah, silakan kita untuk membacakan doa melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Oke? Atau ibu bapak ini yang doa singkatnya. Nah, kalau doa yang lengkapnya yang ini. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Nah, ini disilahkan dibacakan. Mau yang singkatnya aja boleh, mau yang lengkapnya aja silahkan, atau mau kedua-duanya juga tidak menjadi masalah. Nah, nanti ketika di bawah kita akan melaksanakan tawaf. Tawaf adalah berjalan mengelilingi Ka'bah dengan niatan lillahi ta'ala sebanyak 7 putaran. Mulai dari Hajar Aswad, kita muter, nyampe lagi di Hajar Aswad. Ya, itu untuk definisi atau pengertian dari tawaf sendiri. Nah, catatannya tawaf harus ada wudhunya. Tidak boleh batal wudhunya. Oke, syarat tawaf niatkan karena Allah, suci dari hadas kecil maupun besar, harus dilakukan di Masjidil Haram, arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam, dan 7 putaran tertib dilakukan di satu waktu, kecuali bila ada udzur syar'i. Tawaf di Baitullah itu seperti sholat, hanya saja Allah di dalamnya menghalalkan bagi kalian untuk berbicara. Barang siapa yang berbicara, maka janganlah berbicara kecuali kebaikan. Itu ya. Oke, ini bagian terpenting di area Ka'bah. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jelaskan dengan gambar 3 dimensi ya. Oke. Nah, nanti kita setelah turun dari pintu 79 lurus lalu turun tangga atau dengan eskalator, maka nanti kita akan ada di tengah-tengah antara rukun Yamani dan juga rukun Aswadi. Sambil berjalan ya, memposisikan kita untuk memulai itu yaitu agar kita sejajar ya dengan Hajar Aswad. Sambil berjalan kita bacakan doa ketika akan memulai tawaf. Doanya adalah Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sejajar dengan Hajar Aswad kita bacakan Bismillahi Allahu Akbar gitu ya. Oke, saya izin untuk ganti tampilan dulu ya. Baik, Ibu Bapak ini gambarnya sudah bergerak ya.
Halo, gambarnya sudah bergerak? Udah, Pak. Siap. Nah, Ibu Bapak, Ka'bah itu ada 4 sudut. Ini sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang ketiga, sudut yang keempat. Masing-masing sudut ada namanya, ya. Nah, sudut yang pertama ini tempat kita memulai dan berakhir tawaf. Namanya adalah sudut atau rukun aswadi. Dinamakan dengan sudut aswadi atau rukun aswadi karena ini ada hajar aswadnya. Yang mana hajar aswadnya? Yang ini. Sebentar. Nah, ini hajar aswad. Oke. Nah, sudut aswadi ini Ibu Bapak dari kejauhan bahkan dari sini, nah dari sini lantai 2 atau juga di sini, ini sudah terlihat. Karena di sudut ini ada kaligrafi berlafalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari atas sampai bawah, ya, ini ada tulisan Allahu Akbar sampai 5 ke bawah. Oke. Tadi ada yang first timer ya atau yang virgin katanya. Nah, yang virgin kalau masih belum yakin ini posisi badan kita sudah sejajar dengan hajar aswad atau belum, lihat saja ke arah sini. Ya, lihat ke arah sini. Nah, tadi ya. Ini ingat-ingat ini sudut yang pertama, sudut aswadi yang ini ya, sudut aswadi. Tuh, yang sejajar dengan sudut aswadi, Ibu Bapak, di sini ada tiang ya, ada tiang. Nah, tiang ini ada satu tiang yang ada lampu warna hijau menggantung. Oke. Kalau kita badannya sudah sejajar dengan lampu warna hijau ini, maka sudah dipastikan kita juga sudah sejajar dengan hajar aswad. Gitu ya. Nah, lalu posisi badan kita ketika sedang tawaf harus memposisikan bahwa Ka'bah itu harus selalu berada di samping bahu kiri kita. Ini bahu kiri kita nih. Ka'bah harus ada di sininya. Tidak boleh Ka'bah itu jadi ada di hadapan kita. Karena kalau ada di hadapan kita, nanti ketika kita berjalan nanti akan mentok, nabrak. Tapi kalau gini posisinya, tuh, ketika kita berputar akan terus ya, bisa untuk menyelesaikan putaran secara sempurna. Anggaplah ibu dan bapak tadi sudah sejajar dengan hajar aswad. Maka kita lafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Lambaikan tangan kanan kita. Jangan lupa wajah kita untuk nengok ke arah hajar aswad. Lalu setelah itu tangannya boleh dikecup, boleh tidak. Oke. Nah, kemudian ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan setelah nanti ibu bapak melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu ibu bapak akan memasuki area yang mustajab untuk berdoa. Namanya adalah multazam. Nah, ini multazam. Multazam itu antara hajar aswad dan juga pintu Ka'bah di sini. Ini multazam. Ya. Dan di multazam ini ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ibu dan bapak itu mendekat merapat ke sini. Sebab ketika sedang tawaf sebaiknya menyelesaikan tawaf umroh dulu. Jadi semuanya ya sampai ke tahallul dulu. Jangan ibu bapak pengen pegang Ka'bah dulu, jangan pengen pegang kain kiswah dulu. Jadi tahan dulu kita ya, keinginannya ditahan dulu. Sampai benar-benar menyelesaikan ibadah umrohnya, sampai ke tahallul. Kalau ibu dan bapak ada di sini, maka itu juga sudah memasuki area multazam. Yang terpenting itu asalkan sudah sejajar aja dengan multazam ini. Nah, multazam areanya terbatas, kurang dari 2 meter. Maka ibu bapak kalau boleh kami sarankan, silahkan untuk ibu bapak memanjatkan doanya itu dikhususkan boleh. Misal dikhususkan tiap putaran. Putaran pertama untuk diri sendiri, putaran kedua untuk orang tua, putaran ketiga untuk pasangan kita, putaran keempat untuk anak dan keturunan, putaran 5, 6, 7 silahkan menyesuaikan. Gitu. Ini ketika di multazam. Kemudian dari sini, dari pintu Ka'bah sampai ke sudut yang kedua, namanya adalah sudut Iroki. Dinamakan sudut Iroki karena ketika ditarik garis lurus, ini mengarah ke negara Irak. Yang ini ya. Nah, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke.
Atau boleh dilanjutkan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sip. Nah, kemudian Ibu Bapak, ini yang tengah-tengah. Nah, ini namanya adalah Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Kalau mau ada doa yang dispesialkan, yang dikhususkan ketika kita melewati Maqam Ibrahim ini, silakan. Misalnya doa agar kita dimudahkan, dilancarkan, diberikan kekuatan ya dalam menghadapi setiap ujian. Silakan dibaca doa yang ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 81. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Demikian ya. Tapi kalau tidak menjadi masalah juga. Lanjutkan saja subhanallah walhamdulillah dan selanjutnya. Nah, kemudian dari sudut kedua ini kita akan menuju ke sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga namanya adalah sudut Syami karena mengarah ke daerah Syam, yaitu yang sekarang menjadi Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon. Oke. Nah, doanya apa? Doanya dari sudut kedua sampai sudut ketiga silahkan baca doa bebas. Doa bebas tersebut dilanjutkan lagi sampai sudut yang keempat. Jadi doa bebas Ibu Bapak dari sudut yang kedua, sudut Iroki sampai sudut yang keempat, yaitu namanya sudut Yamani karena mengarah ke negara Yaman. Nah, sudut Yamani ada cirinya juga, yaitu ada motif seperti bunga-bunga seperti ini. Ya. Nah, jadi silahkan setelah doa bebas dari sudut kedua sampai sudut yang keempat, nanti di sudut yang keempat ini, sudut Yamani, kita akan kembali ke sudut yang pertama, namanya sudut Aswadi. Kita bacakan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh sampai situ atau boleh juga ditambahkan dengan ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Oke? Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Anggaplah kita sudah di sini, sudah berada kembali di sejajar dengan Hajar Aswad. Maka kalau kita wudhunya terjaga, kita tidak batal, nggak kentut, nggak buang air, ya, maka putarannya dihitung. Putaran tawafnya dihitung. Nah, anggaplah Ibu Bapak, putaran pertama kita sempurna, maksudnya sempurna itu wudhunya terjaga, ya, belum batal. Putaran kedua juga sempurna, putaran ketiga sempurna, putaran keempat sempurna. Pas putaran kelima, misalnya kita batal. Nih di sini, di dekat dengan Hijir Ismail yang setengah lingkaran ini. Misalnya kita batal di area sini. Nah, ketika kita batal, nanti silahkan untuk sampaikan ke mutawifnya. Nah, kalau kata mutawif akan diarahkan, Ibu Bapak nanti akan ditemenin untuk menuju ke area tempat wudhu misalnya. Nah, silahkan ya Ibu Bapak berwudhu. Atau Ibu dan Bapak nanti akan diarahkan oleh mutawif, oh tayamum saja. Nah, maka nanti silahkan untuk bertayamum. Anggaplah Ibu Bapak sudah ada dalam keadaan bersuci kembali. Ya, kalau mau balik lagi ke tempat ini silahkan. Ya, nanti kita menuju ke Hajar Aswadnya, tetap ya, berputar ke sini sambil baca doa. Nah, nanti Ibu Bapak ketika sudah sampai di Hajar Aswad, putaran yang tadi ya, yang tengah-tengahnya batal, yang saat sampai ke Hijir Ismail itu batal, itu tidak dihitung. Ya, tadi sudah 4 putaran sempurna, putaran kelima batal. Maka putaran kelimanya yang tadi kentut misalnya itu tidak dihitung. Yang 4 ini menjadi tabungan. Ya, yang 4 menjadi tabungan. Maka Ibu dan Bapak tinggal menyelesaikan 3 putaran sisa. Ya, 3 putaran yang belum selesai. Demikian. Nah, selesai itu, Ibu Bapak jangan buru-buru ke sa'i. Tapi kita lewatin lagi Maqam Ibrahim. Nah, terus kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita cari tempat, ya, tarik garis lurus mundur ke belakang. Di sini ada tempat yang untuk sholat. Sholat sunnah 2 rakaat. Orang Indonesia menyebutnya dengan sholat sunnah tawaf. Niatnya usolli sunnah tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu di rakaat pertama setelah Al-Fatihah silakan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah silakan untuk baca surat Al-Ikhlas.
Ya, demikian. Kalau baca surat yang lain boleh nggak? Surat pendeknya boleh, tidak jadi masalah. Setelah selesai sholat, silakan untuk berdoa. Selesai berdoa, lanjut minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, barulah untuk melanjutkan sa'i. Demikian ya. Nah, lalu ibu bapak, yang penting yang menjadi acuan itu adalah gini. Ya, ketika tawaf itu biasanya doa beda-beda. Yang dicontohkan oleh Rasul itu hanya di dua titik. Titik yang pertama ketika posisi badan kita sejajar dengan Hajar Aswad, ya dimulai ketika akan memulai putaran yang pertama, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dicontohkan oleh Rasul yang pertama. Yang kedua, dari sudut Yamani sampai sudut Aswadi. Dari sudut yang keempat balik ke sudut yang pertama, itu kita bacakan doa sapu jagat. Gitu. Selebihnya sebenarnya boleh doanya bebas. Makanya tiap travel atau misalnya tiap jamaah itu berbeda-beda doanya. Karena memang yang dicontohkan oleh Rasulnya hanya di dua titik tersebut. Oke, sampai sini terkait dengan tawaf ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu apa silahkan? Saya Pak, Silakan Ibu Vina. jadi gimana Pak tadi misalnya nih kita udah 4 rit ya, satu Ya. 4 putaran gitu. Terus kita batal misalnya kebelet pipis gitu. Saya permasalahannya kebelet mulu gitu. Mm-mm. Itu nanti kita lanjut sisa tiganya ya berarti. Iya, yang batal misalnya di putaran kelima ya. Nah, yang empat ini menjadi tabungan. Kalau kita batal di putaran keempat, maka yang Tiganya di empatnya nggak dihitung, yang tiga itu jadi tabungan kita. Kayak gitu, Bu. startnya dari si sudut Hajar Aswad, sudut dari Aswadi lagi, Bu. asal Hmm, dari awal ya. Terus betul. kita better ngitungnya pakai apa ya Pak? Better, yang jadi mutoifnya nanti siapa ya? Dokter Amel. Nah, nanti hitungan secara umum itu Dokter Amel. Tapi kalau saya boleh saran, yang namanya ibadah umroh mulai dari tawaf dan sa'i itu hitungan pribadi juga kita harus punya. Jaga-jaga misalnya yang seperti dokter Vina, aduh saya suka kebeletan misalnya kebelet. Nah itu biasanya saya satu bawa ring zikir ya, ini sebagai pengingat. Atau ada tasbih yang memang khusus untuk tawaf dan sa'i. Jadi isinya tuh hanya 7 butir ya. Nanti ketika sudah putaran pertama kita hitung satu, 2, 3. Nah, seperti itu Bu, kurang lebih. Jadi ada beberapa alat-alat bantu yang untuk mengingat putaran kita. Gitu ya. Bisa pakai ring zikir silakan atau juga bisa pakai tasbih ya yang hanya ada 7 butir itu. Nanti searching aja tasbih tawaf ya, tasbih tawaf. Harganya di marketplace sekitar 11 atau 12 ribuan biasanya seperti itu ya. Jadi Kalau tetap kalau misalnya Pak Ustadz, misalnya nih kita ya, ya amit-amit kepisah gitu dari rombongan. hmm, Terus lupa lagi tadi udah berapa putaran ya? ya. Ngulang lagi dari awal atau gimana? Nah, misalnya gini, ibu lupa, tapi ibu bertanya pada diri sendiri, ya. Misalnya, ini saya udah putaran berapa ya? 4 apa 5? 4 apa 5? Nah, maka para ulama menganjurkan untuk memilih angka 4 tadi. Kalau kita misal apa namanya lupa, maka kita pilih angka yang paling sedikit, ya. Nanti kalau tawafnya kita lebih, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau yang menjadi masalah itu ketika tawafnya putarannya kurang. Kayak gitu, Bu. Tapi kalau misalnya saya mah pokoknya lupa banget ya berapa, kayaknya saya mah akan mulai dari pertama lagi. Nah, itu tidak menjadi masalah juga ya, tidak menjadi masalah. Hanya saja fisik kitanya kuat atau tidak. Maka saran saya ikhtiarkan dulu kita menggunakan alat-alat bantu tadi. Ya, alat-alat bantu. Atau juga tadi teman ya, patokannya teman kita atau suami kita atau rombongan tersebut, di rombongan tersebut berapa, nanti biasanya oh ibu ada yang mengingatkan biasanya kayak gitu ya. Walaupun tugas utama yang harus mengingat diri sendiri itu putarannya yaitu diri sendiri juga, jadi tidak bergantung pada orang lain. Lalu tadi kalau saya ketinggalan putaran tawaf, ketinggalan rombongan, itu nggak usah bingung Bu. Kan tadi ibu akan bertemu di sini ya. Nah, ibu kan akan bertemu di sini. Oke. Ini ada nggak ada muncul nggak? Muncul ya. Nah, Muncul.
Bu, nanti semua orang yang sudah tawaf itu pasti akan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Mana ya? Nah, nanti semua orang yang selesai tawaf akan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim di sini. Sekarang, alhamdulillah sudah lebih nyaman. Ada tulisan prayer area. Nah, cari aja daerah situ, ya. Itu cari yang bentuk manual. Cari yang tidak manualnya itu lewat apa? Lewat telepon biasanya. Kayak gitu. Atau nanti kayak gini aja Bu, ya saran saya ya, biasanya kalau saya bawa jamaah, saya bilang, Bu, ini makom Ibrahim. Nah, pokoknya kita nanti akan ada di lurusan ini aja, di lurusan makom Ibrahim. Kayak gitu. Ya, batas ke kirinya adalah pintu Ka'bah. Nanti saya akan nunggu di situ. Kalau ada yang rombongan kepisah. Seperti itu kurang lebih. Ya. Ada lagi. Doa-doa ketika tawaf itu dibacanya sambil diucapkan atau cukup dalam hati saja Ustadz? Saran saya, kalaupun mau dijaharkan, ya asal tidak mengganggu jamaah lain. Maksudnya gimana? Maksudnya gini Bu, Pak. Ketika jamaah yang kiri kanan kita tadi ya, kan kita itu doa bebas. Misalnya dari sini, dari sudut yang kedua menuju ke sudut yang ketiga misalnya. Kita mau doa mohon ampun untuk diri sendiri lah ya. Misalnya doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kayak gitu ya. Nah, kalau memang ibu bapak terbiasa untuk dijaharkan ya, untuk diucapkan, untuk suaranya itu terdengar, yang terpenting itu tidak teriak-teriak sampai mengganggu ya kekhusyuan ibadah yang sebelah gitu, jamaah yang sebelah kayak gitu. Jadi boleh, intinya tuh diucapkan boleh, tidak diucapkan juga tidak terlalu keras, tidak menjadi masalah. Ya, mana yang sekiranya akan membuat khusyuk ibu bapak itu boleh dipilih. Tapi catatannya asal tidak mengganggu jamaah yang lain. Demikian. Ada lagi yang ingin ditanyakan ibu bapak terkait dengan tawaf? Pak Ustadz, kalau kita Ya, pas lagi tawaf itu kan bareng-bareng tuh sama ya. jamaah laki-laki, misalnya dari rombongan lain gitu kesenggol gitu nggak sengaja, Mm-mm. kita wudhu lagi berarti. Nah, menurut para ulama menyampaikan khusus tawaf dan sa'i, khusus ya, khusus tawaf dan sa'i yang dilakukan ibu bapak ketika sedang melaksanakan ibadah umroh itu tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Satu, tidak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, itu kan kita sedang fokus ibadah. Dan yang ketiga, ada unsur kedaruratan. Daruratnya apa? Jamaahnya banyak, tempatnya atau areanya terbatas gitu, terutama di musim dingin. Wah, itu sangat padat sekali kan. Nah, maka para ulama menyampaikan khusus ketika tawaf dan sa'i itu tidak batal, ya. Maka saran saya kepada ibu-ibu ya dan bapak-bapak, ketika yang di depan atau juga yang di belakang atau juga yang kiri kanan kita itu lihat ya, oh ini lawan jenis kita, sebisa mungkin minimalisirlah untuk kita bersenggolan kayak gitu. Kalau tidak memungkinkan, maka ya ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu tetap tidak membatalkan. Ya, demikian menurut pendapat para ulama selama tawaf dan sa'i. Doanya pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Ya. Kalau memang ibu bapak referensi doa ya, referensi doanya terbatas gitu, silahkan pakai bahasa Indonesia, boleh. Hanya tadi di dua titik itu yang tidak boleh pakai bahasa Indonesia ya. Yang ketika Bismillahirrahmanirrahim sejajar Hajar Aswad, dan juga dari sudut yang keempat, sudut yang mani menuju balik lagi sudut pertama yaitu sudut Aswadi, pakai melafalkan doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka itu tidak disarankan untuk menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, selain itu silahkan pakai bahasa Indonesia boleh, atau pakai bahasa daerah ya, manapun bahasa yang dikuasai boleh ya. Ustadz, Ganti izin mazhab ya bertanya Ustadz Ustadz. jadi Maliki biar nggak bal. Tidak ya, itu semua bersepakat
ketika tawaf dan sa'i tidak perlu ganti mazhab kalau apa namanya kita menyimak ya pandangan-pandangan para ulama demikian. Yang apapun mazhabnya ketika sedang apa namanya ketika sedang tawaf dan sa'i tidak perlu kita sampai melafalkan saya apa namanya berganti mazhab khusus untuk tawaf dan sa'i tidak perlu. Ya, tidak perlu demikian. Oke. Ada lagi? Ustadz, mau Siap, bertanya Ustadz, siap Alvin. kalau misalkan nih saya membawa buku doa-doa gitu, saya baca langsung via bukunya itu sebenarnya diperbolehkan atau seperti apa ya Ustadz? Misalkan ada daftar doa cukup banyak gitu loh. Tahu Ustadz? Oke, bagus ya pertanyaannya. Nah, Pak Alvin, jadi sebenarnya kalau alangkah lebih baik kalau kita memang menghafalnya, ya. Tapi kalaupun kita belum hafal, maka buku itu menjadi acuan, ya. Jadi kalau kita lupa boleh dibuka. Jangan sampai semua itu kita tidak fokus. Jadi terus nih, misalnya ini buku doa umroh ya. Kita Ya. lihat ya. Nah, kita terus aja kayak gini nunduk ya sambil ngeliat gitu. Nah, ikhtiarkan ya untuk di dua titik tadi misalnya di dua titik satu yaitu ketika Bismillahirrahmanirrahim dan juga doa sapu jagat. Nah, itu tidak melihat yang ini. Tapi selebihnya kalau misalnya ada doa-doa ya, saya sampai sekarang juga masih tetap ditulis. Ya, tulis di buku doa ini yang ditempelkan kita mau di leher atau juga yang di apa namanya yang dibuka tutup kayak gitu ya. Nah, itu silakan ditulis sebagai pengingat. Oh iya, doanya ini, doanya ini. Oke, kayak gitu. Tapi kalaupun memang apa? Karena waktunya sudah terlalu mepet misalnya ya. Aduh, saya pokoknya mau baca dulu deh. Tidak apa-apa juga, tidak menjadi masalah. Tapi kalau yang tadi ya kita ikhtiarkan dulu ya, untuk khusus yang tawaf hanya di dua titik tadi itu tidak sambil melihat buku ya. Untuk doa sapu jagat insya Allah Oke. mudah ya gitu. Oke, ada lagi? Yang kedua, mungkin nanti ketika dipandu oleh mutawif, apakah ada intercom nanti dari pihak travelnya seperti itu? Itu nanti ke Bu Amel ya. Terkait Biasanya dengan ada ya. Saya bantu Ah, jawab ya. ya. Belakangan ini tuh banyak apa namanya tuh peraturan di Masjidil Haram. Banyak Hmm, yang tidak bisa menggunakan transmitter namanya kan. betul. Itu ya. nggak bisa karena bisa mengganggu sinyal Masjidil Haram. Jadi banyak banyak yang dilarang sih, tapi tergantung nanti sikonnya. Tapi udah 2 tahun belakangan ini sih para mutawif agak-agak takut juga sih, karena kan ada Ya, askar ya. ya, Jadi lebih baik menghindari aja. Uh, Oh, Paling kayak oh, gitu. artinya nanti kurang lebih tidak ada intercom gitu ya, transmitter gitu ya. Jadi Iya, iya. ketika Sementara ya berjalannya sampai dengan saat ibadah, ini. Iya. ya, ketika berjalannya ibadah nanti ya dari jamaah harus bisa menghafal doa-doa dan segalanya gitu ya nantinya. Nanti ada ustadznya, kan kita skala kecil ya. Mudah-mudahan sih bisa kejangkau suara ustadznya. betul. Oh ya, Uh, uh. ya. Kalau Jadi, seandainya kondusif dan boleh nanti diusahakan pakai transmitter. Tergantung Ya, nanti situasinya. terima kasih. Gitu. Uh. ya. Oh, Ustaz, Nah, kalau lagi tawaf hujan, kita boleh pakai payung. boleh. Panas juga boleh, Bu, pakai payung. Panas, hujan boleh. Kayak gitu ya. Tapi kalau untuk hujan deras, lalu ada yang bawa anak nggak, Bu? Enggak, Pak, kita ini Oh, ini honeymoon. Ustadz, ada Ustadz, ada buah anak. Sarannya gimana ya Ustadz? Ada usia yang bawa berapa anak. tahun, Bu? 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Itu mah sudah insya Allah kooperatif ya. Eh, Kalau anak, sepengalaman saya, itu harus jam tidurnya ya ketika misalkan umroh, itu tidak boleh terganggu. Jadi misalnya yang lebih tahu orang tuanya biasanya. Jadi kasih waktu tidur cukup dulu, lalu juga makan cukup dulu, lalu setelah itu apa? Setelah itu diusahakan anak harus buang air kecil, buang air besar dulu, ya. Nah, kemudian ketika anak memang sudah bilang, saya nggak kuat, nah itu apa namanya, eh, diusahakan orang tuanya mau menggendong atau mau gantian orang tuanya. Kayak gitu, gantian nunggu gitu ya. Tapi biasanya rata-rata di tawaf kuat anak-anak.
Di sa'i, nah itu yang biasanya agak mundur ya anak-anak. Kadang-kadang jadi harus gantian. Tapi kalau sa'i itu jauh lebih mudah ya, nanti kita akan bahas juga. Nah, tadi betul terkait dengan transmitter bahwa transmitter itu tidak diperbolehkan ya secara khusus oleh pemerintah lah, pemerintah Saudi ya aturannya. Nah, nanti kalaupun tidak menggunakan transmitter, tadi betul disampaikan oleh Bu Amel, karena ini kurang dari 20 orang, insya Allah suara mutawif tetap terdengar. Dan keuntungannya sebenarnya kalau kalau menurut saya, pandangan saya, transmitter itu ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala satu arah sifatnya. Nah, nanti suara yang terdengar hanya suara mutawif saja. Di telinga ibu bapak bahkan nafas dari mutawifnya itu akan terdengar. Dan biasanya itu akan mengganggu biasanya. Justru akan membuat ya ibu bapak jadi kurang khusyuk biasanya ya sepengalaman saya demikian gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti banyak yang dilepas juga. Karena apa? Karena masing-masing yang datang ke sana ketika tawaf, sa'i, kan itu doa-doanya mustajab ya. Maka silahkan untuk melafalkan, memanjatkan doa-doa pribadi gitu. Sudah dipersiapkan. Tadi boleh kita sambil membacanya, tidak menjadi masalah juga. Tapi tentunya mutawif pun akan membimbing sampai ke tahallul insya Allah. Sampai selesai ya. Al-Ayyubi, Bu Amel dan juga tim itu pasti akan membimbing. Misalnya nanti ini doanya di sini ini, yuk kita bacakan, baca misalnya kayak gitu. Di halaman sekian, kalaupun nanti pakai buku doa umroh ya yang bersamaan kayak gitu. Insya Allah ya. Nah, khawatirnya kalau ibu dan bapak misal gini, tapi itu travel lain kok ada yang menggunakan transmitter. Nah, itu mah jadi gimana ya kalau di Saudi itu aturannya itu bukan tidak tegas ya, tapi gimana moodnya askar gitu, gimana mood askar. Nanti mungkin ibu bapak atau juga yang sudah pernah lebih dari sekali ya, itu bisa merasakan ketika jalan ditutup ya, tiba-tiba kok saya boleh untuk masuk, tapi yang lain nggak boleh. Atau di momen berikutnya yang lain boleh masuk, kok saya nggak boleh. Nah kayak gitu-gitu ya, tergantung moodnya askar. Biasanya kayak gitu. Yang dikhawatirkan kalau askarnya lagi kurang mood ya, lalu itu aturannya ditegakkan, ibu bapak nanti sidik jarinya diminta ya, nanti ada satu alat, nah satu alat itu disidik jarikan, lalu setelah alat itu mendeteksi ya sidik jari kita, biasanya nanti kita ketika akan pengajuan visa itu akan dipersulit ya, bukan setahun 2 tahun, seminimalnya itu 3 tahun ya, tapi rata-rata 3 sampai 5 tahunan kayak gitu untuk aturan-aturan. Ketika kalau sama askar nggak boleh, lalu kita melanggar sesuatu kalau udah diminta ya. Nah tapi mohon maaf, di sini ada yang merokok nggak ibu bapak? Kayaknya nggak ada deh, Pak Ustadz. Nggak ada ya, alhamdulillah. Nah, sekarang untuk yang merokok di ring 1 dikejar ya sama askar. Itu ya. Kadang-kadang ya diminta sidik jari. Aduh, itu kalau udah diminta sidik jari mah udah berdebar ya hati ya. Kita pengajuan visa lagi juga sulit. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kita tawaf selesai ya, Ibu Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke sa'i insyaallah. Mana tadi? Sebentar ya. Nah ini. Nah sunnah ketika tawaf yaitu ar-romal ya, atau lari-lari kecil di 3 putaran awal khusus bagi laki-laki ya. Lalu al-ittiba menyingkapkan kain ihram agar pundak kanan kita terlihat. Nah pundak kanannya harus terlihat ya, harus terbuka ya. Nanti kalau ada yang lupa diingatkan ya, khusus tawaf dalam umroh. Oke. Lalu mencium hajar aswad bila memungkinkan, nanti aja sih saran saya setelah tahallul ya kalau mau cium hajar aswad. Lalu mengusap dinding Ka'bah bagian rukun yamani dengan tangan kanan bila memungkinkan. Kemudian setelah tawaf ya, kita melintasi makam Ibrahim, baca wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla, lalu setelah itu salat sunnah 2 rakaat. Setelah Al-Fatihah kita baca surat Al-Kafirun di rakaat kedua, setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Minum air zam-zam
Nah, tadi kalau kita misal beser ya atau sering ke air ya, sering ke toilet, maka satu ya jangan sering minum air zam-zam yang dingin. Air zam-zam itu ada dua, ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Ya, kalau cari yang tidak dingin ada tulisannya not cold atau ghair mubarid. Nah, nanti kalau saya boleh saran, jangan terlalu sering untuk minum. Ya, baik minum air zam-zam atau juga minum air mineral lainnya. Nanti aja berarti kalau kita sudah selesai aktivitas di Masjidil Haramnya atau Masjid Nabawinya, barulah minum air zam-zam. Kayak gitu ya. Kayak adab ketika tawaf dilakukan dengan khusyuk, kurangi berbicara yang tidak perlu, tidak menyakiti orang lain dengan perkataan maupun perbuatan, perbanyaklah zikir, doa dan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ibu bapak, doa meminum air zam-zam, ya. Nanti ketika minum air zam-zam kita bacakan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Air zam-zam tergantung niat peminumnya, maka kalau kita niatkan untuk kesehatan, untuk kesembuhan, insya Allah semoga air zam-zam tersebut menjadi wasilah ya untuk kesehatan kita. Nah, kemudian kita akan masuk ke sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu artinya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, atau sa'i ini berjalan atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Mulai dari Bukit Sofa, berakhirnya di Bukit Marwah. Hitungannya adalah setiap perpindahan bukit itu dihitung satu. Dari Sofa ke Marwah itu dihitung satu putaran. Oke, satu kali. Marwah ke Sofa, nah itu hitungan kedua. Sofa ke Marwah hitungan ketiga. Marwah ke Sofa hitungan keempat. Sofa ke Marwah hitungan kelima. Marwah ke Sofa hitungan keenam. Sofa ke Marwah hitungan ke-7. Gitu. Jadi satu putarannya itu bukan dari Sofa ke Marwah ke Sofa lagi. Ya kalau demikian Sofa ke Marwah ke Sofa lagi itu dihitung 2. Oke. Nah, ibu bapak, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sa'i tidak perlu wudhu. Jadi kalau sa'i tiba-tiba di tengah-tengah kentut itu tidak menjadi masalah. Oke. Nah, tadi kembali ke putaran. Putaran sa'i ya, rumus sederhananya dari Sofa ke Marwah itu pasti hitungannya adalah putarannya putaran ganjil. Putaran 1, 3, 5, 7. Sedangkan dari Marwah ke Sofa itu hitungan putarannya putaran genap. Putaran 2, 4, dan 6. Demikian. Ya. Syarat sa'i niatkan karena Allah, dilakukan setelah tawaf, boleh ada jadi sebentar, tapi tetap harus diselesaikan. Nah, ibu bapak nanti akan bertemu dengan tulisan ini. Sofa start. Maka ketika kita sudah menginjakan kaki, ya, sudah sejajar dengan tulisan ini, maka kita bacakan Inna safa wal marwata min sya'airillah. Nah, kemudian nanti kita nyampe di Bukit Marwah, ya, ada tulisan juga Marwah. Nah, kita bacakan juga ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Tapi jangan buru-buru pindah. Kalau kita ada di Bukit Sofa, jangan buru-buru pindah ke Bukit Marwah. Kalau kita ada di Bukit Marwah, jangan buru-buru pindah ke Bukit Sofa. Ketika sudah bacakan Inna safa wal marwata min sya'airillah, lalu kita maju sedikit, lalu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah, kita bacakan doa ini. Ya, setiap kita sampai di Sofa, setiap kita sampai di Marwah. Bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ibu bapak, Bukit Sofa salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa dan salah satu tempat yang dimana Rasulullah SAW seringkali memanjatkan doa di Bukit Sofa. Maka perbanyaklah kita untuk berdoa di sana. Ya, sip. Nanti setelah itu barulah pindah. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ada satu lintasan yang ada warna hijaunya kayak gini, lampu warna hijau di atasnya, dan ya setengahnya lagi itu tidak ada lampu warna hijaunya. Lalu dari Marwah ke Sofa pun demikian. Ada beberapa bagian ya, satu bagian yang ada lampu warna hijaunya. Ketika kita melintasi yang ada lampu warna hijaunya, maka kita bacakan Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Kepanjangan, ya udah pendekin aja. Rabbighfir warham innaka antallahul a'azzul akram. Masih kepanjangan, ya udah deh Rabbighfir aja. Ya. Sip.
Nah, kemudian Ibu Bapak nanti setelah selesai ya sa'i 7 putaran, kita ada di Bukit Marwah, maka kita bacakan Allahumma Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atik wa syukrik a'inna wa ala ghairik la takilna wa ala al-imani wal islami kamil jami'an tawaffana wa anta radin anna. Allahumma arhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqani husnan nadhari fima yurdika anni ya arhamar rahimin. Selesai barulah kita keluar ya, exit untuk tahallul. Adab ketika sa'i disunahkan dalam keadaan suci, tapi walaupun wudunya batal, sa'i tetap sah dilakukan. Menahan pandangan, lalu juga tidak menyakiti orang lain dengan perkataan maupun perbuatan. Perbanyaklah untuk berzikir, berdoa, dan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ketika sa'i al-khobab yaitu berjalan lebih cepat atau lari-lari kecil saat memasuki area yang ada lampu warna hijau. Lalu berdoa setiap sampai di Bukit Sofa dan Bukit Marwah dengan menghadap kiblat atau Ka'bah. Sa'i dan tawaf tidak boleh dilakukan terpisah hari kecuali bila ada uzur syar'i, misalnya pingsan gitu ya. Apa saja yang dibolehkan saat tawaf dan sa'i? Berzikir, berdoa dengan bahasa yang dikuasai, tapi lebih afdal kalau doanya itu yang tercantum dalam Quran dan hadis. Kalau memang memungkinkan, kalau tidak pakai bahasa Indonesia saja. Lalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, membaca mushaf Al-Quran selama tawaf dan sa'i juga boleh. Apa saja yang tidak dibolehkan? Niat bukan karena Allah, lalu berdoa sambil teriak-teriak, mengganggu orang lain, dan sibuk berbicara yang kurang bermanfaat, misalnya gibah pakaian yang digunakan jamaah lain. Baik, terkait dengan sa'i ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Halo? Ada Bu, Pak? Untuk sa'i? Paham ya? Ustadz, nanti boleh minta, boleh. Umi nanti di-share ke Dr. Amel ya untuk materinya, insya Allah. Oke, kita sambil lanjut ya. Ustadz mau nanya, kalau ketika sa'i yang tidak diperbolehkan apa Ustadz? Tadi ketika sa'i yang tidak diperbolehkan ini Bu, Pak. Oh, diam. Niat bukan karena Allah, berdoa sambil teriak-teriak, mengganggu orang lain, lalu sibuk berbicara yang kurang bermanfaat, ya, misalnya gibah pakaian yang digunakan jamaah lain. Gibahnya itu macam-macam ya. Nanti kita ngelihat orang ada tanda ya, tanda di pakaiannya, di rombongannya itu misalnya bunga artifisial gitu ya, yang gede gitu. Atau ada pita, atau ada pakai topi ya, topi pantai. Nah, itu mulut kita, aduh Masya Allah, ketika sedang ihram, godaannya sangat luar biasa. Ya, tiba-tiba kita misalnya pengen aja ngomentarin orang ya, kayak gitu. Ada lagi? Oke. Nah, nanti kalau ada boleh ya disampaikan. Kita sambil berjalan untuk menjelaskan tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul dari hala yang artinya menjadi halal. Jadi dihalalkan kembali apa yang dilarang ketika ihram. Ketika kita sudah melafalkan niat umroh, sudah melafalkan labbaika Allahumma umrotan, maka akan berlaku tuh ya larangan ihram. Nah, larangan ihram ini sudah tidak berlaku ketika kita sudah potong rambut atau dengan mencukur rambut. Bagi laki-laki lebih baik mana, cukur botak atau tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada orang yang bercukur gundul saat tahallul itu 3 kali. Allahumma gfir fi khuluqin. Ya, 3 kali. Sedangkan mendoakan orang yang hanya memendekkan rambutnya itu hanya sekali. Nah, tergantung ya, untuk bapak-bapak mau pilih yang didoakan oleh Rasul yang 3 kali atau sekali, silakan. Kalau pakai topi boleh nggak ketika tawaf dan sa'i? Kalau perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Yang ada jahitan tidak boleh. Kalau perempuan boleh Pak. Ya, kalau perempuan boleh. Kalau laki-laki tidak boleh. Laki-laki tadi ya, topi, peci, lalu juga kain ihramnya dinaikkan ke atas kepala itu nggak boleh. Ya. Kalau perempuan gimana? Perempuan boleh. Laki-laki pakai payung boleh nggak? Boleh, karena kan payung tidak ditempelkan di sini ya. Kalau cukur pelontos, next tahallulnya pakai apa Pak? Next tahallulnya itu menurut para ulama pakai isyarat, tetap gunting ada di atas kepalanya,
lalu diguntingkan di kepalanya seolah-olah sedang memotong rambut gitu ya. Bawa tas bisa ya Ustadz, tas lempang boleh. Tas lempang masuknya aksesoris, kacamata masuknya aksesoris. Sabuk ya, sabuk yang kain ihram yang warna putih atau warna hijau ya, yang kayak orang Betawi. Nah, itu masuknya aksesoris juga. Jadi boleh ya. Sip. Nah, kemudian apa sih yang perempuan yang sering kali dilupakan ketika tahalul? Nah, ketika tahalul bagi perempuan yang sering kali dilupakan, satu, rambut terlihat oleh banyak orang. Ya, padahal rambut perempuan adalah aurat. Jadi pas keluar Bukit Marwah, lalu mau tahalul, nah dibuka nih kayak yang digambar ini. Lihat ya, jadi kayak tontonan. Bapak-bapak ini juga sampai ngeliat tuh, gitu ya. Padahal apa namanya, perempuan itu minimalnya dipotong beberapa helai seukuran semut, maksimalnya seukuran ruas jari. Nah, cuma segini doang maksimalnya perempuan. Tapi saya pengen didoainnya 3 kali ya sama Rasulnya. Jadi saya mau dibotakin juga. Kalau perempuan mah nggak boleh ya. Yang boleh dibotakin hanya laki-laki saja. Oke. Nah, kalau tahallulnya dilakukan di hotel, itu tetap berlaku larangan ihramnya karena belum dipotong rambutnya perempuan, ya. Nah, misalnya kenapa di hotel? Biar auratnya terjaga misalnya gitu ya. Nah, maka dari keluar pintu Marwah sampai ke hotel itu tetap berlaku larangan ihram karena belum dipotong. Oke. Sip. Nah, lalu doa ketika tahallul, Allahumma tsbutli bi kulli sya'ratin hasanatan wamhu anni biha sayyi'atan warfa'li indaka darajah. Ibu bapak nanti ketika akan meninggalkan kota Mekah ya disunahkan untuk tawaf ya, tawaf wada namanya. Nanti setelah selesai tawaf wada, silakan bacakan doa ini, Allahumma la taj'al hadza akhiral ahdi bi baitikal haram wa in ja'altahu akhiral ahdi fa'widni anhul jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, lalu juga ketika sampai di Dubai, ketika sampai di Doha, ketika sampai di Jeddah, silakan bacakan doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini adalah doa-doa tambahan ya untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akuarium viral di Bandara Jeddah. Nah, nanti ketika pulang ke tanah air ya, pulang umroh, kita bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamiduna sadaqallahu wa'dah wa nasara abadah wa hazamal ahzab wahdah. Ibu bapak bersyukurlah maka nikmat akan ditambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid ya. Oke. Nah, ini adalah materi terakhir kita, 5 amalan ketika di Madinah menurut Syekh Abdullah bin Baz. 1, sholat di Masjid Nabawi ya, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 pahala kebaikan, di Masjidil Haram 100.000 kali kebaikan. Lalu juga di Masjid Kuba ya, nanti kita sholat sunnah silakan, tapi nah ini ada syaratnya, dari keluar hotel sudah dalam keadaan berwudu ya, agar apa, agar kita nanti nyampe di Masjid Kuba langsung sholat sunnah, jadi mendapatkan keutamaan yaitu seperti umroh bersama Rasul. Jadi tidak wudu di Masjid Kuba wudunya di hotel ya. Lalu ziarah makam Rasul. Nah, tapi ini ziarah yang makam Rasulullah SAW hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Lalu ziarah makam Baqi juga sama, hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan ziarah syuhada Uhud, ya ini hanya bisa dilakukan. Ziarah syuhada Uhud baik laki-laki maupun perempuan itu bisa, ya. Karena nanti kan kita akan ke Uhud ya, biasanya ada city tour. Bu Amel, ada city tour Bu Amel di Mekah dan di Madinahnya? Halo, Ibu Bapak. Ibu Amel, apakah ada city tour di Mekah dan juga di Madinah? Ada, Ustaz, ada city tour Mekah Madinah. Ada ya, siap, Masya Allah. Nah itu Ibu Bapak jangan sampai dilewatkan, dan biasanya berhenti di Masjid Kuba juga berhenti biasanya untuk menjalankan sunnah ya tadi, bisa sholat sunnah. Baiklah Ibu Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan untuk selanjutnya kita buka dengan
sesi tanya jawab. Pertanyaan di kolom komentar dulu. Cukuran harus pakai gunting atau boleh pakai clipper ya. Apa namanya? Dua-duanya boleh. Tapi kalau mau apa namanya yang sekarang aturannya menurut para ulama itu menggunakan gunting. Tapi kalau pakai gunting itu nggak bisa dipelontos ya. Kalau pakai clipper itu bisa dipelontosin. Tapi biasanya sepengalaman saya, kalaupun dipelontosin itu biasanya digunting dulu. Ya, apalagi kalau yang rambutnya tebal lalu juga panjang. Tahlul boleh di hotel Ustadz? Boleh. Tapi Bu Amel dari keluar ini ya, dari keluar Bukit Marwah sampai ke hotel itu masih berlaku larangan ihramnya karena belum potong rambut ya gitu. Ada lagi Ibu apa silakan yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan? Pak Ustadz mau nanya, Boleh Bu Vina. itu kan kita kan ambil mikotnya yang dari Dubai itu di Kornul Manazil. ya. Nah, terus abis kita landing nih, misalnya kita mau mandi dulu gitu, boleh? Apa harus langsung kita tawaf atau gimana? Boleh. Tapi saran saya, kalau sudah melafalkan niat ihram, maka ketika mandi di kamar hotel di Mekah ya, itu dibilas air aja, Bu. Tidak menggunakan sampo, tidak menggunakan sabun, tidak gosok gigi, tidak menggunakan pasta gigi, demi kehati-hatian. Karena di sabun kan ada wanginya, ada parfumnya, kayak gitu. Khawatir itu masuk ke dalam larangan ihram. Demikian. Terus kalau baju gimana nih, Pak? Misalnya nih, kita udah bawa itu dicuci dari rumah, tapi kayak pakai softener gitu kan wangi. Ya, Itu jadi melanggar apa gimana? bajunya sudah disiapkan sekarang? Udah masuk koper, Pak. Udah dari sebulan lalu kayaknya. Oh, ya ya udah kalau udah masuk koper itu diniatkan saja, Bu, ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa yang memperbolehkan menggunakan deterjen. Karena apa? Karena apa niatnya untuk membersihkan kayak gitu. Ada juga yang demi kehati-hatian, nah itu tidak menggunakan deterjen dan juga tidak menggunakan softener. Oke, kayak gitu. Jadi dua-duanya itu insya Allah diperbolehkan. Tergantung ibu mau mau apa menggunakan pendapat yang mana. Kalau ibu-ibu bertanya sama saya, bapak-bapak bertanya sama saya, kalau saya demi kehati-hatian saya tidak menggunakan deterjen biasanya kayak gitu. Karena khawatirnya kalau saya Bu, kalau saya secara pribadi ketika kain ihram saya wangi, nah itu jadi eh, apa ada ketakutan tersendiri bagi saya kayak gitu. Tapi kalau kalau apa namanya? Kalau yang memperbolehkan, nah itu berpendapatnya kita niatkannya untuk kebersihan. Jadi bukan untuk apa namanya? Demi wangi gitu ya. Gitu. Kurang lebih demikian. Ada lagi? Hmm, Terus kalau misalnya nih, itu kan yang emang ketarawangi gitu ya, Pak Ustadz. Ya. Misalnya kayak kita sikat gigi, misalnya odolnya ada baunya gitu kan, misalnya bau min atau gimana, itu gimana ya, Pak Ustadz? Hmm. Maksudnya Ketika kan itu ngambil niatnya kan jauh ya, maksudnya takutnya batal gitu. Jadi apa kita nggak usah ngapa-ngapain aja, terus kita langsung tawaf aja gitu, takut batal? ya. Nah, sebenarnya kayak gini, ketika misalnya kita khawatir mulut kita bau atau misalnya apa dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan ya. Mau ibu misalnya ketika keluar dari apartemen Dubai atau juga ketika di toilet di pesawat itu masih bisa sikat gigi kan, asalkan sebelum ibu melafalkan niat ihram. Satu itu kuncinya. Nah, yang kedua, ketika misalnya di hotel di Mekah, itu insya Allah tidak akan terlalu apa ya, tidak bersih atau takut bau atau dan yang lain sebagainya. Sebab apa? Sebab jarak dari Dubai ke ya taruhlah ke hotel Mekah ya, ke hotel Mekah itu tidak terlalu jauh juga. Ya, tidak terlalu jauh. Jadi kurang lebih sekitar 6 jam itu sudah bisa sampai lah paling cepat ya. 6 jam sudah sampai di hotel Mekah kayak gitu. Nah, kemudian apakah kita masih boleh ngapa-ngapain nggak? Misalnya makan ya. Makan masih boleh. Dan saran saya, Bu Amel, kalau saya boleh saran, ketika jamaah sudah sampai di apa namanya? Di hotel Mekah, maka persilahkan jamaah itu untuk beristirahat sejenak
untuk bilas badan, biar enakan ya, biar seger. Lalu juga untuk apa? Mengisi dulu perutnya. Sebab umroh itu ibu bapak kurang lebih memerlukan waktu 2 sampai 3 jam ya non-stop itu biasanya. Ya ibu bapak harus berjibaku terutama yang umroh di bulan Februari di musim dingin itu kan jemaahnya akan sangat membludak ya. Nah saran saya perutnya diisi dulu kayak gitu. Iya, Ustaz, kebetulan kita kan ada 2 grup ya. Nanti Ya. kan ketemuan di Mekah nih. Grup pertama itu sampai jeda tuh sekitar jam 18-an. Grup kedua Mm. itu sekitar jam 8 lewatan. Nanti kita sambil nunggu grup kedua, kita memang nanti makan malam dulu, istirahat dulu. Ya. Tentunya kalau seandainya batal, ya nanti wudhu lagi ya, Stad. Betul, Wudhu aja betul. kan. Ya, Mhm. saling mengingatkan ya Bu, ketika nanti semua berkumpul di lobi misalnya. Ini satu hotel yang sama semua? Beda Ada hotel, Stad. beda, ada yang beda. Ada yang beda ya? Oke, Ada anggaplah beda-beda di hotel. tikum ya Bu ya. Di tikum, Iya, titik kumpul. Nah, misalnya di OWC 3 tiga gitu. misalnya ya, misalnya di TWC 3. Ah, Atau di grup. Nah, kan pasti ada grup ya, iya. di grup. Mm-mm. Ibu apa, jangan lupa untuk berwudu ya. Nah, gitu. Nanti pas udah kumpul di WC 3, Bu Amel dan juga Mutawif ya, itu bertanggung Ah, ambil jas jawab sama untuk menanyakan ke jamaah. ambil Masih ada takbir. wudunya ya, masih ada wudunya ya, kayak gitu. Ikutan nggak 2% nih nanti Mang. Iya. Oke, Nanti juga Mutawif juga mengingatkan saat. betul. Insya Allah. Ah, ah. Begitu insya Allah ya. Pokoknya ibu bapak tenang, nyaman ya bersama Al Ayyubi. Nanti Amin. kalau ada apa-apa bisa ke Bu Amel dan Bu Amel juga insya Allah dengan senang hati untuk membersamai ibu bapak gitu ya. Oke, ada Insya lagi Allah. ibu bapak sebelum saya bacakan pertanyaan dari kolom komentar. Sholat di Masjid Kuba, sholat tahiyatul masjid Ustadz boleh ya Bu Amel. Mau sholat tahiyatul masjid boleh, mau sholat apa namanya? Sholat sunnah mutlak ya, sholat sunnah mutlak itu yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat dengan jumlah rokaat, boleh. Kalau ke Masjid Kubanya pagi-pagi, saya mau sekalian sholat duha, boleh. Saya mau sholat tobat, boleh. Saya mau sholat hajat, boleh. Kayak gitu ya. Tapi dipilih, ya dipilih aja. Misalnya gini, masuk sholat tahiyatul masjid, lalu yang keduanya sholat tobat. Udah gitu ya. Karena apa? Karena kan setelah itu kita akan ada beberapa destinasi lagi gitu. Khawatir kalau semakin siang itu semakin crowded, lalu nanti ibu bapak ketinggalan sholat zuhur di Masjid Nabawinya gitu. Karena kan biasanya kalau city tour itu pagi ya, biasanya gitu. Untuk Raudhah sekarang daftar online ya, iya ya sekarang itu menggunakan aplikasi Nusuk ya gitu. Kalaupun nanti dapat bonus misalnya ya tiba-tiba ada tasreh keluar, tapi sekarang tasreh itu udah jarang ya. Udah jarang tasreh karena semua sekarang harus daftar lewat aplikasi Nusuk gitu. Nah, nanti untuk ibu bapak silakan untuk di-download dulu aplikasi Nusuknya. Lalu setelah itu masukkan nomor paspor, masukkan juga nomor visa. Demikian ya. Gitu. Sip. Nah, bisa berapa kali? Kalau di Madinahnya berapa hari ya, Bu Amel ya? 3 hari atau berapa hari? 3 kayaknya Pak. 3 ya. Oke. Di aplikasi Di Nusuk Mekah, apa gimana, Sat? Di Mekah 4 hari, Madinah 4 hari. 44 ya. Oke. Ya, Apa namanya ibu bapak? Mungkin ibu bapak juga sudah tahu bahwa sekarang di aplikasi Nusuk ada salah satu fitur namanya Instant Track. Tapi Instant Track ini ibu bapak harus ada di dalam area apa namanya gerbang ya. Jadi di area pelataran yang ada karpet-karpet ya. Nah di situ. Saya boleh tahu nggak di Madinah nginepnya di hotel apa? di Madinah rencana di Al Ansor Golden Tulip, Sat. Oke, Al Ansor Golden Tulip ya. Nah, dari Al Ansor Golden Tulip nanti ibu bapak silakan lurus masuk. Nah, nanti 338. ada di area payung lah ya, area payung. Ya. Nah, di situ kan ada ini ya, ada sejadah-sejadah. Nah, ibu bapak misalnya gini, dapat jadwal raudhah itu hari ini, misalnya hari ini. Besok ibu bapak pengen lagi nih, pengen nyoba lagi masuk raudhah, masih bisa nggak? Bisa. Asal ibu bapak nanti di bawah payung itu ya, di bawah kita sebutlah ring 1 ya. Di bawah payung ya, di pelataran
sambil duduk, sambil berzikir, itu dibuka handphonenya. Nanti buka aplikasi nusuk per 20 menit ada kuota biasanya dibuka ya. Kuota Ngewar ya, yang bisa instant Ustaz, tracking. ngewar. Apa, Bu? Mm. Iya, kita ngewar di situ. Ya, war. Ngewar Ya, Raudah. war. Ngewar. Gitu ya. Orang-orang ngewarnya misalnya tiket apa. Nah, ini kita tiket masuk taman surga Iya, ya. benar. Kita nggak Nah, diwarin sama mutawifnya, Pak Ustadz. Kan nggak bisa, masing-masing nggak bisa, harus akun. masing-masing. Mm-mm. Di handphone Masing-masing masing-masing, akun. Bu. Mungkin aja nggak dapat berarti dong Pak Ustadz ya? Iya. Biasanya dari Visa itu udah ada. Mm-mm. Tapi sekarang kan lagi crowded. Ya. Tapi tetap diusahakan dapat dari Visa. Oh, Tapi dari kalau mau Tasreh ya, Bu ya? tambahan, mau masuk Tasreh ya. lagi, iya, pakai Tasreh. Tapi Mm. kalau mau nambah lagi ya kita ngurus sendiri di aplikasi Nusuk. Misal Ya. mau 2 kali, 3 kali, gitu. Di Raudoh biasanya boleh berapa lama durasinya? Nggak boleh lama-lama. Askarnya 10 sampai galak-galak. 15 menit, Bu, paling lama. Oh, itu nanti kita Ngusir-ngusirin kok. bisa sholat Pak Ustadz. Bisa, bisa sholat, Bisa, bisa bisa. berdoa. Kalau Sholat laki-laki apa, Pak? bisa, kalau beruntung itu bisa sholat wajib di dalam. Khusus laki-laki ya. Kalau Ya, perempuan misalnya nggak pas bisa. mendekati subuh ya, saat sekalian sholat subuh di situ. Jadi lama tuh biasanya. Ya, untuk laki-laki. Hmm. Kalau Sholat perempuan subuh, agak-agak ini sih, askara agak-agak ketat, Stat, cuma sebentar. ya. Heeh. Nah, tapi menariknya sekarang gini, Bu. Kalau dulu kan anak-anak nggak boleh masuk ya. Kalau sekarang boleh. Kalau sekarang boleh. Tadi siapa ya ibu yang bawa anak Bu Khotim ya kalau nggak salah ya? Iya, Stat, Khotim, bawa anak Nah, Bu Khotim anaknya laki-laki apa perempuan? perempuan. Perempuan. Perempuan ya. Tapi Iya. kan usianya tuh Yang 6 kecil tahun ya. perempuan. Nanti coba ya, nanti coba apa namanya kalau tasrehnya nggak dapat, ibu coba aja masuk apa namanya bareng sama anak. Atau yang kedua nanti pakai aplikasi nusuk, visa sama nomor paspor anak masukin dulu Bu. Kalau akunnya berhasil dibuat, maka itu kemungkinan besar dia bisa untuk masuk ya. Walaupun aturannya itu usia 8 atau 9 tahun ya. Tapi saya lihat ada teman saya itu dia bisa masuk ya kemarin apa namanya anaknya usia 4 atau 5 tahunan ya. Anaknya perempuan dibawa sama bapaknya itu bisa masuk. Terus ada juga yang lain anaknya perempuan dibawa sama ibunya bisa juga masuk. Insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Intinya gini Amin. Bu, apa yang diceritakan oleh saya misalnya terkait dengan apa namanya masuk raudhah atau juga untuk ibu-ibu nanti yang mau mengikhtiarkan untuk sholat di Hijr Ismail ya. Antrinya ibu-ibu atau akhwat untuk masuk ke Hijr Ismail itu berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya. Kalau sekarang ibu harus masuk ke sini ya, harus ke cari aja Alfat Gate ya. Alfat Gate nanti ada di sekitaran situ, sekitaran apa namanya pelataran Ka'bah. Nanti cari di situ kan ada gate apa gitu. Nah cari Alfat Gate. Nanti setelah sholat subuh, nah diem di dekat situ. Nanti akan ada dibuka lah, dibuka satu karpet gitu ya, isinya sekitar 50 sampai 100 orang kalau nggak salah ya. Nah dari situ nanti akan diangkut ya, maksudnya diangkut itu bergantian untuk memasuki area Hijr Ismail. Kalau mau ibu bapak ya, nah yang ibu-ibu di pagi hari. Kalau bapak-bapak antrinya di Hijr Ismailnya, di sampingnya, di samping. Jadi di area luarnya yang tadi ya, yang bentuknya seperti gini ya, yang seperti setengah lingkaran. Nah bapak-bapak di luarnya, tapi bapak-bapak antrinya itu setelah Isya kayak gitu. Nah kadang-kadang misalnya hari ini dibuka besok nggak dibuka gitu. Jadi aturan di Saudi itu bisa berubah bukan lagi per hari ya, tapi per sekian menit bisa berubah gitu. Tergantung dengan kondisi di lapangan juga. Nah itu semua ibu bapak Per agar detik, apa? Stat, aturannya berubah-ubah. Per Ya betul, detik. betul. Aturannya berubah-ubah. Agar apa Bu? Agar kita selalu mengaitkan hati kita ya dan meminta pertolongan pada Allah gitu. Ya, jadi kalau kita misalnya mau berlama-lama di raudhah, berdoa dulu sama Allah, bersolawat pada Nabi kayak gitu. Minta pertolongan, kasih ya alasan kepada Allah kenapa kita pengen berlama-lama di raudhah dan demikian kayak gitu. Kalau mau cium Hajar Aswad, gimana Pak? Ada doanya pas nyium?
Doanya hanya Bismillahi Allahu Akbar saja. Itu yang dicontohkan oleh Rasulnya demikian. Tidak ada doa lain. Ya. Kalau ibu mau doa tambahan, misalnya mau doa sapu jagat, silahkan. Mau doa mohon ampunan, silahkan. Kalau memang bisa lama-lama, baru kita masuk gini aja udah ada yang narik ya, gitu biasanya. Baru masuk ke apa Hajar Aswad, udah langsung ada yang narik biasanya. Gitu jamaah yang lain. Cara nyiumnya gimana ya bang yang bareng-bareng? Itu mah tergantung kondisi di lapangan ya, biasanya kayak gitu. Tapi kalaupun mau harus lihat kondisi fisik biasanya ya, kondisi fisik kita. Jangan sampai memaksakan. Karena memang apa namanya? Yang lebih utama itu menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Nah, mencium hajar aswad hukumnya sunnah. Sunnah itu ketika apa namanya dijalankan mendapat pahala, ketika ditinggalkan juga tidak jadi masalah. Kayak gitu. Nah, kalau mau berbareng-bareng ya, bareng-barengan, mungkin Bu Amel dan juga tim ada tips and trick khusus ya. Barangkali Bu Amel bagaimana kira-kira untuk mencium hajar aswad mendampingi Susah, Staf. jamaah perempuan? Susah, susah. Sulit ya Bu ya? Oh, sulit banget karena kan memang padat banget. Apalagi musim liburan kan Desember, Januari, Februari itu wah banget. Ya, luar biasa ya Bu. Benar-benar crowded banget. Itu susah banget. Di sana kan rata-rata kan yang tinggi besar semua tuh orang-orang Hmm, Turki ya. Kalau kita ya, Indonesia imut-imut agak mental juga, kecuali benar-benar rezeki ya. betul. Atau enggak mau bayar joki, kan ada Aduh, joki jangan, tuh. jangan. Sayang banget uangnya. Bu, saya mau kasih tahu ya. Ada satu sunnah yang sering kali dilupakan. Apa coba? Sunnah yang sering kali dilupakan ya oleh para jamaah umroh itu adalah mengusap dinding rukun yamani. Orang taunya mencium hajar aswad kan. Nah, mencium apa namanya mengusap dinding rukun yamani itu jarang banget dilakukan. Padahal itu adalah sunnah yang ditekankan oleh Rasul. Sama seperti mencium hajar aswad, gitulah kurang lebih ya. Lalu ketika kita bisa mengusap dinding rukun yamani, ketika misalnya ibu apa setelah tawaf sunnah atau juga mengkhususkan datang ya ke dinding rukun yamani diusap tuh bagian bagian bawahnya, kita mengusapnya dengan tangan kanan, lalu setelah itu baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah gitu. Itu ya pesan saya. Nah, kalau mengusap dinding rukun yamani itu biasanya bisa diikhtiarkan baik laki-laki maupun perempuan. Berbeda dengan mencium hajar aswad. Jangan sampai nanti pulang ke tanah air itu ada anggapan bahwa apa, aduh saya umrahnya kayaknya nggak sah. Terus pas ditanya kenapa emang nggak sahnya? Karena saya nggak cium hajar aswad. Nggak ada ya, tidak ada. Tadi yang menentukan sah atau tidak itu adalah ibu bapak rukun ya, rukun. Kalau rukunnya terjalankan semuanya, insya Allah umrohnya juga sah, insya Allah. Demikian. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, Sebentar. Sat, perlu diingatkan ya, soalnya banyak juga kejadian nih lagi tawaf, tiba kita kan deket-deket Hiji Ismail atau Hmm, apa, megang dia tuh. hmm. Berarti kan apa ya melanggar ya Sat, karena kan banyak pakai parfum kan di Hijri Ismail, apa di apa namanya di Kain makam kiswah. Ibrahim. Oh, makam Ibrahim ya. Jadinya setelah itu bayar dam ya Sat. Hmm. Kalau Nah, kita Bu, merasa megang-megang yang berbau wangi-wangian. ya, saran saya jadi kita selesaikan dulu Bu, sampai ke tahalul. Saling mengingatkan ya. Kalaupun jadi godaannya tuh ada aja Bu. Kalau kita di luar umroh, biasanya sulit ya mau mendekat ke Ka'bah juga sulit. Tapi pas tawaf lagi umroh, kita ngelihat ke kiri, kok itu kosong gitu kadang-kadang. Nah, itu tuh godaan ya. Kita sebisa mungkin kalau saya boleh berpesan nih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut dalam rombongan Al Ayyubi ini, selesaikan dulu sampai tahalul. Nanti setelah tahalul silahkan ya pada saat tawaf sunnah atau menyengaja ya dari hotel saya pokoknya sekarang ke Masjidil Haram saya pengen pegang kain Ka'bah ya, pengen kayak pegang kiswah, saya pengen pegang rukun yamani kayak gitu ya. Nah itu silahkan. Karena tadi sudah disampaikan dan Ibu Adel juga sudah mengingatkan, Bu Amel juga sudah mengingatkan bahwa apa? Bahwa di kain kiswah itu wangi banget.
ya, wangi banget gitu Ibu Bapak. Khawatir nanti kalau kita pegang lalu kena tuh kain ihram kita, nah nanti kita kena larangan ihram apabila kita sedang melaksanakan ibadah umroh gitu ya. Oke. Kalau rombongan nggak apa-apa, Umi ya, apa namanya, yang tidak boleh itu sendirian. Ya, kalau kalau sendirian banget, apa namanya, jangan, jangan. Ya, lalu gimana kalau suaminya misalnya belum mau, nggak apa-apa, kita terus doakan. Nah, ibu tetap harus izin. Kalau diizinkan berangkat, gitu ya, insya Allah. Tapi berangkatnya bareng rombongan. Tentunya bisa dibersamai dengan Al Ayyubi, gitu ya. Oke, mahram dengan besti boleh. Kalau kena larangan dam ya, bayar dam, itu gimana? Nah, itu nanti ibu bapak silakan sekarang sudah ada lembaganya untuk bayar dam. Tergantung nanti pelanggarannya. Di mana? Masuk ke Zamzam Tower, masuk ke Clock Tower, nanti di lantai bawah, di samping eskalator itu udah banyak ya, lembaga amil zakat. Nah, silakan nanti untuk sampaikan tadi apa yang dilakukan, larangannya apa, ya yang dilanggar, nanti misalnya keluar sekian. Yang paling murahnya itu bayarin makan 6 orang ya kalau nggak salah. Tapi rata-rata ya pokoknya keluar bisa sampai 3 juta lah kayak gitu ya. Gitu. Alhamdulillah udah dapat izin, alhamdulillah. Ya kalau sudah dapat izin, insya Allah berangkat. Oke, ada lagi yang lain Ibu Bapak? Pak Ustadz, Siap. misalnya kita baru baru landing gitu dari Dubai. Ya. Eh, terus kita makan